Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 SMA Negeri 8 Makassar. Kehidupan manusia di hari kiamat. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 2. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. 2. Siswa menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan hikmah iman kepada hari akhir, serta tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran learning, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir, menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil, sehingga meyakini terjadinya hari akhir, berperilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Poin-poin yang ingin diketahui. Yang pertama, menjadi manusia paripurna. Kedua, fungsi kiamat. Tiga, dalil nakli. 4. Macam-macam kiamat. 5. Beriman kepada hari kiamat. 6. Tanda hari kiamat serta peristiwa hari kiamat. Memahami makna beriman kepada hari kiamat. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kiamat adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi kebanyakan manusia. Peristiwa yang sangat dahsyat di muka bumi ini akan terjadi dan itu pasti. Banyak orang yang mereka atau meramalkan akan terjadinya hari kiamat, seperti di film Kiamat 2012 dan Ramalan Kiamat di California. Menurut Al-Quran, tidak seorang pun yang tahu kapan terjadinya peristiwa kiamat itu. Bisa terjadi secara mendadak tanpa bisa diduga sebelumnya. Banyak kejadian yang aneh-aneh, bencana alam yang datang tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya, seperti bencana tsunami di Aceh, Jepang, gempa bumi yang menghancurkan bangunan di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2010. Itu semua terjadi secara mendadak. Fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi. Antara lain sebagai berikut. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
surah Al-Qaryah 101 ayat 1-5. Fungsi kiamat. Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Tiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah. Empat, sebagai penyadar diri bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan dunia. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakikinya adalah menyelaraskan hidup duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Dalil nakli tentang hari akhir atau hari kiamat. Beberapa ayat Al-Quran berikut ini merupakan dalil-dalil yang menjamin bahwa hari kiamat akan terjadi. Dengan adanya dalil-dalil ini, hendaknya semakin menambah keyakinan kita dan menambah semangat dalam beramal kebajikan, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Yang pertama, surah As-Salsalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Salsalah 99 ayat 1-5. Dalil nakli yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangka. Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Bila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Waqi'ah 56 ayat 1-6. Macam-macam kiamat. Kiamat terbagi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat kubra adalah peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang dengan kehendaknya. Allah berfirman, Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau dahsyat. Al-Hajj ayat 1. Yang kedua, kiamat sugra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya, kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Al-Imran ayat 185. Adapun tanda-tanda kiamat, yaitu pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 4. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. 5. Masa atau waktu terasa amat pendek. 6. Munculnya Dajjal. Yang terakhir, terbitnya matahari dari arah barat. Peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Adapun periode-periode hari kiamat, yaitu yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr atau Mahsyar adalah salah satu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Selanjutnya, yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, yang keempat, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan atau timbangan. Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Yang terakhir, yang kelima, surga dan neraka adalah tempat di mana pada akhirnya nanti kita ditempatkan. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
neraka adalah tempat di mana kita ditempatkan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Perilaku beriman kepada hari akhir. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. 2. Meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. 3. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. 4. Segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. 5. Tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali. Dan terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhir kelak. 2. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa terkecuali. 3. Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. 4. Kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. 5. Iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Terakhir, 6. Dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya, serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Sekian dan terima kasih.